Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imra Kliang dalam acara Obsesi obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dari organisasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yaitu Bung Fikri ya. Selaku Ketua DPD GMNI Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Bung. Siap, makasih Bang telah diundang. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin Bung kita berdiskusi bercerita dikit terkait dengan demokrasi dan pemilu. Bagaimana pikiran mahasiswa. Sebelumnya Bung, mungkin bisa Bung cerita sedikit lah tentang organisasi yang Bung wakili ini, yang Bung pimpin, dan seperti apa sih gerakan GMNI itu sendiri. Oke. Baik, makasih pertama Bang siapa? Bang Imra atas undangannya dari Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengundang kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kami berkesempatan hadir pada hari ini terkait dengan GMNI Sumatera Barat itu terkait dengan demokrasi pemilu, demokrasi partisipatif. Kami terus mengawal apapun itu bentuk keputusan, apapun bentuk pengawalan, pengawasan, pencegahan dan segala macamnya. Kami dari GMNI tetap mengawal 2024 sampai hari ini kami tetap mengawal keputusan-keputusan yang terjadi pada hari ini. Terkait di GMNI Sumatera Barat, kabupaten kota kami memiliki GMNI seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, dan Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Barat kami menjadi mitra strategis GMNI dengan Bawaslu yang ada di Sumatera Barat. Itu singkat ya Bang. Berarti GMNI di Provinsi Sumatera Barat udah cabang di seluruh kabupaten kota ya? Semua sudah. Ada beberapa kabupaten kota yang tidak memiliki GMNI. Di secara umum 19 kabupaten kota di Sumatera Barat udah ada DPD, apa namanya itu? Kalau di tingkat kota-kotanya DPC. DPC. Ya. Kalau di provinsi DPD. Kalau gerakan GMNI ini terkhusus terhadap dengan demokrasi dan pemilu, apa nih gerakan yang biasa dilaksanakan atau diambil tindakan oleh GMNI? Oke. Kami dengan kawan-kawan GMNI baik itu tingkat cabang ya kabupaten kota maupun tingkat provinsi, sebenarnya kami sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan Bawaslu. Artinya kami ingin menjadi mitra strategis pengawasan partisipatif lah dengan Bawaslu ya, terkait dengan kebijakan, pengawasan, penindakan, pelanggaran segala macamnya. Kami telah melaksanakan MOU dengan Bawaslu kabupaten kota maupun provinsi. Nah, begini mungkin Bang. Sekarang isu pemilu demokrasi ini bila itu sudah masuk ke tahapan pemilu itu kan sangat luar biasa. Ya. Apalagi nanti pemilihan presiden, DPRD. Nah, menurut Bung selaku mahasiswa ya, selaku gerakan mahasiswa, apa sih makna demokrasi itu menurut mahasiswa itu sendiri? Ya, kalau esensi demokrasi itu kan pemilu ataupun pilkada itu kan cuma sekali dalam 5 tahun. Itu hangat-hangatnya. Dan kalau bagi kami di mahasiswa tentu dasar pertama yaitu adalah pendidikan politik. Kenapa harus kita berikan pendidikan politik? Ini mencakup juga kepada partisipasi pemilih. Ya, betul. Karena saya melihat data di Pasaman itu ya, pemilihnya itu kurang lebih 65%. Dan saya lihat kemarin di Pasaman itu ada PSU, pemungutan suara ulang itu kurang dari 65%. Artinya menurun partisipasi masyarakat. Dan itu harus diberikan dengan pendidikan politik, edukasi politik, literasi politik terhadap masyarakat gitu. Umumnya pada masyarakat publik melihat kebanyakan ya, pandangan publik melihat organisasi mahasiswa atau mahasiswa itu berkontribusi itu kebanyakan dilihat publik itu demonstrasi. Itu hal yang utama di masyarakat itu. Demonstrasi itu pasti mahasiswa. Nah, menurut Bung, selain demonstrasi ini, apa sih peran yang lebih strategis oleh mahasiswa terkait dengan untuk demokrasi selain demonstrasi? Demokrasi. Contohnya pengawalan demokrasi juga mahasiswa termasuk di dalam hal itu gitu, bukan hanya sekedar demo. Kalau hari ini kita cuman berbicara demo pergerakan, salah betul gitu. Karena pergerakan hari ini itu sudah mencakup ke ranah media sosial. Dan zamannya sekarang itu adalah zaman teknologi. Nah, kalau saya katakan hari ini gerakan mahasiswa cuman sekedar demo,
ya itu mungkin bisa jasa jadi. Ada hal lain gitu. Pendidikan politik itu sangat perlu bagi mahasiswa, dan edukasi politik juga sangat perlu gitu. Apalagi sekarang zamannya itu sudah media sosial semua, dan kami sebagai mahasiswa agent of control, agent of social change di masyarakat, tentu kami harus menjadi mitra strategis di Bawaslu, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak kami sepakati harus kami lawan bersama gitu. Nah, mengapa ini tadi kan Bung bilang tadi sampaikan masih sebagai agen perubahan, agen of change. Nah, mengapa mahasiswa ini, menurut Bung apa ini mahasiswa ini hebat? Kenapa bisa nih mahasiswa ini dibilang sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi? Ya, kalau di dalam sistem demokrasi mahasiswa disebut dengan agen perubahan karena mahasiswa itu bukan hanya sekedar penonton. Ya. Mahasiswa itu adalah perubahan gitu. Baik secara keputusan-keputusan, baik secara apapun itu bentuknya di dalam pemerintahan, mahasiswa hadir ya. Hadirnya di antara pemerintah dengan masyarakat, mahasiswa di tengah-tengah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, dan juga mengawasi pemerintah terhadap masyarakat, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Makanya mahasiswa itu sebagai perubahan. Ya. Jadi memang bisa masyarakat lebih percayalah dengan suara mahasiswa. Seharusnya demikian. Ya. Nah, kalau menurut dari pandangan pemerintah ini, menurutmu selaku mahasiswa ini, selaku ketua DPD GMNI Provinsi Sumatera Barat, apakah suara mahasiswa ini masih diperhitungkan oleh pemerintah? Kalau bagi saya tidak. Tidak lagi? Tidak. Karena saya sudah beberapa kali melaksanakan demonstrasi ya dengan kawan-kawan, ya jawaban atau tindakan dari pemerintah hari ini tidak realisasikan. Artinya pemerintah hari ini tidak mau tahu mahasiswa itu menyampaikan aspirasi namun tidak ditemui dan tidak direalisasikan gitu. Saya tidak yakin lagi hari ini dengan pemerintah. Suara mahasiswa merasa tidak diperhitungkan lagi oleh pemerintah. Tidak. Terus mau bagaimana ke depannya? Ya, harapannya gimana ke depannya terhadap pemerintah? Harapannya untuk pemilihan, pemilu ataupun pilkada, tentu adanya edukasi politik terhadap masyarakat tadi gitu. Masyarakat harus cerdas lah menilai mana visi misi yang baik, mana pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan gitu. Bukan hanya sekedar kita berbicara tentang bagaimana hari ini money politik ya, karena bagi saya money politik itu sudah menjadi hal yang lumrah ya di masyarakat ya. Nah, makanya edukasi kami ke masyarakat itu bukan hanya soal perkara uang, money politik segala macamnya, tapi bagaimana visi misi ini bisa dijalankan dan suara kami mahasiswa dan masyarakat bisa didengarkan 1 sampai 5 tahun ke depan gitu. Berarti kita masih mau mahasiswa secara umum tuh mesti mau suaranya mesti harus didengar oleh pemerintah. Iya, kalau nggak mahasiswa siapa lagi ya? Siapa lagi yang akan melakukan? Itulah mahasiswa sebagai agen perubahan. Iya. Nah, tadi GMNI juga melaksanakan MOU provinsi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga ya. Di Kota Saman juga kita sudah Bawaslu Kota Saman juga melakukan MOU. PC GMNI di Kota Saman. Nah, itu secara global untuk Provinsi Sumatera Barat. Setelah MOU yang dilaksanakan GMNI dengan Bawaslu, kegiatan seperti apa yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat oleh GMNI? Ya, kami biasanya itu di GMNI ya, itu membuat kegiatan semacam seminar gitu, ya, atau pendekatannya lebih ke masyarakat itu melalui pendidikannya, melalui diskusi, atau kami langsung menyampaikan secara pribadi ke masyarakat, ini loh pemimpin yang baik itu harus kita lihat dari visi misinya, program kerjanya, tapi bukan kita meyakinkan pemilih bahwa satu pemimpin ini baik, satu pemimpin itu tidak baik, bukan demikian. Tapi kita melaksanakan emang tugas kewajiban kita itu menyampaikan visi misi, program kerjanya itu emang yang terbaik yang mana gitu, bukan memilih tidak merealisasikan visi misi dan program kerjanya. Kita tidak memihak. Iyalah, mahasiswa harus netral ya. Boleh memihak. Nah, sejauh dalam proses partisipasi yang dilaksanakan ini apa sih mungkin ada nggak tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa menurut Bung? Kalau ketika ingin terlibat dengan isu-isu demokrasi dan pemilu, ketika mahasiswa ingin terlibat dengan isu demokrasi, yang mulai tahapan nih mahasiswa terlibat dengan pemilu, ya, ada nggak
tantangan terbesar yang dihadapi? Kalau tantangan terbesar terkait dengan partisipatif ya, mahasiswa, masyarakat itu kebanyakan apatis terkait dengan politik, apatis terkait dengan isu daerah, isu nasional. Seharusnya kan masyarakat, mahasiswa itu adaptif terhadap isu-isu terkait, walaupun itu isu daerah, isu nasional gitu. Nah, saya rasakan selama saya ber-GMNI dan bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa itu banyak apatis. Ngapain milih gitu? Ngapain ikut pemilu, pulang kampung nyoblos gitu? Ngapain ngabiskan duit, ngabiskan waktu saja, ngabiskan tenaga gitu? Saya rasa itu perlunya pendidikan politik dari Bawaslu sendiri. Saya rasa juga itu bukan Bawaslu sendiri, tapi seluruh stakeholder terkait, partai politik juga harusnya menekankan pendidikan politik terhadap masyarakat gitu, dan juga mahasiswa sendiri. Ya, kalau kita nilai sekarang kan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, KPU selaku penyelenggara pemilu, itu selalu memberikan pendidikan politik atau sosialisasi partisipatif kalau di Bawaslu. Terutama ini Bawaslu ketika sudah MOU dengan organisasi mahasiswa selalu pasti diundang biasanya. Selalu diundang. Nah, itu kembali lagi ke organisasi untuk memberikan sosial kepada anggota-anggotanya itu kan. Nah, kini bagaimana menurut pandangan Bung? Sejauh mana sih kan yang berperan penting dalam pendidikan politik itu kan sebenarnya kan partai politik. Sejauh penilaian Bung kan ini peran pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Indonesia lah secara umum atau di Sumbar lah. Kalau saya melihat partai politik sekarang kurang terhadap bagaimana pendidikan politiknya ke masyarakat ya. Lebih banyak itu Bawaslu yang mengundang-undang kami di dalam acara. Seharusnya kan partai politik itu harus mengundang mahasiswa juga dan masyarakat juga, berikan pendidikan politik. Semua partai politik itu harusnya demikian gitu, bukan hanya sekedar Bawaslu saja, karena tugas mengawal demokrasi itu tugas semua warga negara Indonesia, apalagi kita partai politik kan, dan pendidikan politik itu harus mulai dari partai politik sendiri gitu. Kita partai politik sudah menyalonkan kepala daerah, pemilu, segala macamnya, seharusnya kita mengedukasi masyarakat itu melalui partai politik. Undanglah mahasiswa gitu kan, kita bisa diskusi bareng dengan partai politik. Nah, sekarang mungkin Bung, ketika tahapan pemilu itu berjalan, apalagi itu tahapan yang paling krusial itu di masyarakat adalah tahapan kampanye. Nah, yang paling sering dilihat adalah kampanye politik uang, yang dilaksanakan pelanggaran politik uang, atau juga black campaign, kampanye hitam. Nah, bagaimana sih tanggapan Bung ini terkait dengan dua pelaksanaan yang tidak seharusnya dilaksanakan dalam kampanye ini, tapi masih dilaksanakan oleh peserta pemilu, kampanye politik uang dan black campaign ini? Ya, kalau berbicara politik uang bagi kami di GMNI ya dan kawan-kawan mahasiswa, politik uang itu hal yang lumrah karena itu sudah menjadi bagian sosial di masyarakat, itu udah biasa gitu, dan masyarakat biasanya itu melihat dan memikirkan dia hari ini mau makan apa, bukan 5 tahun ke depan manfaatnya apa gitu. Jangka pendek ya? Iya, jangka pendek bukan jangka panjang gitu kalau berbicara politik uang. Nah, makanya Bawaslu itu harus pencegahan dan pengawasannya lebih partisipatif lagi gitu, harus ditingkatkan lagi oleh Bawaslu, dan kami juga akan mengawal itu gitu apabila Bawaslu meminta kami kalau untuk terkait dengan politik uang. Kedua, terkait dengan black campaign atau kampanye hitam, saya pribadi jurusan komunikasi penyiaran, kami itu belajar sebelum kita share, kita harus berbicara dulu, searching, kita cari informasi dulu gitu, apakah itu betul, apakah itu salah, faktakah atau tidak gitu kan. Kita searching dulu, baru kita sharing, kita gali informasi terlebih dalam gitu. Nah, setelah itu barulah kita share. Kalau terkait dengan black campaign di media sosial, apalagi mahasiswa hari ini ya kan, sudah paham lah terkait dengan isu-isu ya kan, dan nggak mudah terprovokasi oleh kepentingan politik segala macam, sehingga kita tidak terkontaminasi oleh kepentingan elit, propaganda media sosial gitu. Nah, tapi sekarang juga Bu, terkait dengan di era media sosial ini, mahasiswa juga terkadang terjebak dalam disinformasi. Nah, bagaimana menurut Bu
selaku juga tadi di jurusan komunikasi penyiaran juga itu kan, mahasiswa ini bisa menyuarakan aspirasinya namun tanpa terjebak ini dalam disinformasi tadi. Dia tuh tidak, kan banyak hoax nih. Gimana nih kiat-kiatnya kepada mahasiswa atau pemilih-pemilih pemula lah, biar tidak terjebak dalam hoax atau informasi-informasi yang tidak betul lah di dalam media sosial. Ya kalau terkait dengan itu, Bawaslu lagi, balik lagi ke Bawaslu gitu. Bawaslu harus turun ke bawah kepada pemilih pemula ya, menyampaikan bahwasanya kalau politik kampanye hitam segala macam itu tidak baik. Dan juga kami dari mahasiswa akan turun juga terkait dengan kampanye hitam dan juga menyampaikan kepada pemilih pemula, karena hari ini pemilih yang banyak itu adalah pemilih pemula atau pemilih muda, kaum muda, dan kita harus menyadarkan mereka bahwasanya kampanye hitam itu tidak baik dan itu tidak boleh dilaksanakan karena akan merusak sistem demokrasi ke depannya gitu. Oke, mungkin terakhir dalam diskusi kita setelah ini menunggu berbuka puasa, mungkin harapan dari MNI lah selaku mahasiswa, selaku ketua DPD GMNI harapannya atau sarannya untuk menghadapi pemilu 2029 mendatang. Ini kan tahapannya kan belum masuk tahapan ya. Sekarang kalau kita berbicara untuk tahun 2029, tentu persiapan Bawaslu ini lebih matang lagi gitu, sebelum masuk masa tahapan. Karena takutnya nanti masa tahapan masuk segala macam dan Bawaslu belum ada persiapan gitu. Seharusnya Bawaslu ini harus persiapan lebih matang, masuk tahapan, dan Bawaslu itu kami menyarankan pengawasannya lebih partisipatif lagi gitu. Bawaslu itu memang harus turun ke akar rumput ya, ke bawah. Kita di Bawaslu punya Panwascam di kecamatan, Bawaslu juga punya PKD ya, kan tingkat nagari ya, dan juga di bawahnya punya PTPS ya. Dan harusnya Bawaslu menambah personelnya dalam acara mitra kerja. GMNI siap kok dalam itu gitu. Kami siap membaur dengan masyarakat tingkat desa, kelurahan atau tingkat nagari, tingkat kecamatan. GMNI siap gitu. Asalkan Bawaslu minta di dalam perjanjian MOU tadi. Kalau kita harapkan kami ke depannya demikian kalau terkait dengan pemilu 2029. Semoga nanti ke Bawaslu dalam MOU dengan GMNI nanti langsung ditindak lanjut juga dengan kerjasamanya langsung seperti apa teknis dilaksanakan. Seperti itu mungkin ya. Pesan untuk pemilih pemula kita atau mahasiswa lah. Sehubungan dengan sekarang maraknya penggunaan media sosial, semua sudah diakses melalui Android masing-masing. Nah, dan sekarang juga AI sudah merajalela itu kan, apapun bisa dirubah, apapun bisa diedit. Karena pesan terhadap pemilih pemula nanti berhubungan dengan black campaign di media sosial. Bagaimana sih cara agar tidak terjebak ke dalam berita hoax atau semacamnya? Ya, kalau bagi kami di GMNI ya, kita harus cari tahu dulu informasinya ini. Kalau kita berbicara hari ini teknologi sudah canggih dan segala macamnya, ada AI ya, foto bisa dirubah, video juga bisa dirubah. Kita harus mencari informasi yang valid lah, yang benar lah, bukan ini sekedar hoax ya. Harus mencari fakta dan kebenarannya sendiri. Dari mana informasi ini berasal, dari mana akar dari informasi ini berasal, dan kita harus mencari informasi ini valid atau tidak validnya, baru kita sharing kembali gitu. Apakah betul informasi ini, apakah salah? Kalau betul harus kita luruskan, kalau salah harus kita luruskan, kalau betul harus kita lanjutkan gitu. Nah, sedang kita sharing-sharing berita tersebut, bisa juga kita diskusikan dengan teman-teman, teman-teman mahasiswa, teman-teman kelompok, masyarakat segala macamnya. Ini betul lah, bisa kita pertanyakan. Atau kita tanyakan juga ke Bawaslu, ini bagaimana Pak? Bawaslu ini bagaimana Pak? Komisioner gitu kan bisa ditanyakan. Nah, apabila itu salah, kita sudah sharing-sharing segala macam, kita berikan edukasi kepada pemilih pemula. Kalau untuk men-sharing informasi, men-share informasi, kita harus teliti itu lebih dahulu gitu, dan sharing-sharing terlebih dahulu, banyakin diskusi-diskusi dulu.
barulah kita share kepada orang lain atau ke orang banyak supaya tidak Jadi terjadi jangan langsung ditelan aja ya telah mentah-mentah aja gitu. Harus cari dulu informasi dasarnya dari mana, Ya. tanya betul apa benda, Ya. baru disebarkan kepada yang lain. Ya. Oke, mungkin terima kasih Bung sudah hadir di podcast Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Nah, oke Bung, terakhir mungkin kita tutup saja Ya. sekitarnya dengan jargon Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian saja dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu KPM Saman dan channel media sosial Bawaslu KPM Saman. Terima kasih. Kami menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.